hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di kawasan Dharma Wangsa menimpa mobil dan menewaskan 1 orang pengendara. Ya, akses jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Ini jeruk perut, temboknya jebol. Ya, jeruk perut jebol. Hujan deras menyebabkan tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut roboh. Tembok roboh karena tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi. Ya, teman-teman ya. Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tumbang, menimpa 4 mobil dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia pada Kamis sore. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kebayoran dan sekitarnya. Diketahui saat pohon tumbang, lalu lintas di lokasi padat hingga pengemudi tidak dapat menghindar. Penanganan pohon tumbang yang menimpa 4 mobil akhirnya selesai pada Kamis malam. Akses jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup pun sudah bisa dilalui kendaraan. Pohon tumbang di Jalan TB Simatupang. Tolong pasukan segera merapat. Pasukan. Hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai fenomena pohon tumbang di Jakarta yang lagi-lagi merenggut nyawa, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafika. Ya, selamat pagi Naura. Dari pantauan Anda, seperti apa kondisi pohon-pohon besar di sana, Naura? Ya, selamat pagi Togi, Zila, dan pemirsa. Pada pagi hari ini kami berada di lokasi di mana kemarin hujan deras mengguyur Jakarta dan mengakibatkan adanya pohon besar yang tumbang di daerah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Namun saat ini dari Sudin Kehutanan Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut, di mana tepat di belakang kami saat ini dari Sudin Kehutanan sedang melakukan pemotongan dari pohon tumbang yang memang jika kita lihat dari batangnya ini besar sekali, Togi, Zila, dan pemirsa. Dan pastinya ini sudah dimulai lakukan evakuasi sejak pagi hari tadi. Sudah dilakukan pemotongan dan juga tidak hanya dari pohon besar saja yang dilakukan evakuasi, dari pohon-pohon yang berada di sebelah kanan dan kirinya yang berada di Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini juga sudah mulai dilakukan evakuasi, seperti dipotong, kemudian juga dilakukan pemusnahan begitu ya dari beberapa pohon yang ada di sini. Dan dari tim ini juga terus melakukan pemotongan untuk mengurangi hal-hal atau kejadian seperti kemarin yang terus terjadi di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan yang ada berada di Dharma Wangsa ini. Dan tidak hanya memang di Dharma Wangsa saja, seperti yang kita ketahui kemarin, Togi, Zila, dan pemirsa, juga sempat terjadi yaitu dari pohon palem yang tumbang di Pondok Indah, Jakarta Selatan juga sempat terjadi. Dan saat ini memang masih terus dilakukan pemotongan, dan juga untuk beberapa batang kayu yang sudah dipotong menjadi kecil-kecil ini juga sudah dipindahkan ke truk seperti ini. Ini truk yang sudah mengangkut beberapa potongan kayu yang sudah dipotong menjadi lebih kecil-kecil, dan ini juga ada potongan kayu lainnya yang sudah ditata rapi oleh petugas yang ada di sini dan sudah disiapkan untuk nantinya diangkat dari lokasi menuju ke tempat yang pastinya untuk memberikan keamanan bagi warga yang melintas di sekitar sini. Dan pastinya untuk warga Jakarta yang saat ini terus berkendara mungkin ya menggunakan kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2, mungkin harus lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada lagi. Seperti yang kita ketahui saat ini memang hujan terus mengguyur Jakarta seperti kemarin dan juga mungkin hari ini akan terjadi, sehingga juga pastinya dari Pemprov DKI Jakarta harus terus melakukan solusi agar tidak terulang lagi kejadiannya seperti ini. Sementara itu, Togi, Zila. Baik, Naura, untuk pemotongan pohon-pohon ini apakah ada kategorinya begitu, hanya pohon-pohon besar saja yang dipotong atau seluruh pohon yang berpotensi
tumbang ini dipotong. Ya, Zila, jika kami pantau saat ini memang sepertinya tidak hanya dari pohon besar saja yang ditumbang, karena tadi seperti yang kami lihat dan juga pantau di lokasi saat ini, beberapa pohon yang ada di sebelah pohon besar ini pun juga ikutan dipotong, dan juga pastinya tidak hanya dari pohon besar saja, karena seperti yang kita ketahui, pohon yang mungkin batangnya tidak besar pun ini berbahaya jika mereka tumbang secara bersamaan, sehingga ini pastinya dapat melukai dan juga membahayakan nyawa dari pengendara yang ada di sekitar sini. Dan juga seperti yang kita lihat dari lokasi ini, untuk pohon-pohon ini memang tepat berada di sebelah jalan utama di Dharma Wangsa Jakarta Selatan, di mana banyak sekali dari pengendara baik roda 2 dan juga roda 4 yang terus-menerus menggunakan jalanan ini. Sementara itu, Zila. Ya, Naura, ini terkait dengan mungkin kemarin ada pohon tumbang. Apa penyebabnya? Apakah memang pohon ini memang sudah tua, rapuh, atau bagaimana? Ya, Togi, untuk saat ini memang masih belum diketahui apa penyebab dari pohon tumbang tersebut, apakah memang dari usianya atau mungkin dari akarnya yang sudah tidak terlalu kuat. Tapi memang pastinya yang menjadi penyebab untuk saat ini yang kita ketahui bersama ini adalah dari hujan besar kemarin sore yang sekitar 30 menit mengguyur Jakarta dan mengakibatkan adanya pohon tumbang di Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini. Togi. Baik, terima kasih Naura Syafika atas laporan Anda langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengguna KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sepertinya harus punya stok sabar sebanyak-banyaknya karena KRL jalur hijau itu berkali-kali ngaret dari jadwal seharusnya hingga memicu penumpukan di stasiun ya. Nah, ini kurang mengenakan begitu ya, Togi ya. Dan pemandangan ribuan penumpang yang berjejal antri di peron 5 dan 6 stasiun ini sudah biasa terjadi. Seperti inilah kondisi stasiun Tanah Abang di jalur arah Rangkas Bitung pada jam sibuk. Ribuan penumpang berjejal antri di peron 5 dan 6 stasiun. Meski lelah sepulang kerja, mereka terpaksa jalan berdesakan demi bisa naik KRL pulang ke rumah mereka. Pemandangan berjubel seperti ini kerap terjadi di stasiun Tanah Abang di saat jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi tambah parah saat terjadi keterlambatan kereta mengakibatkan penumpukan penumpang di peron stasiun. Beberapa waktu lalu bahkan viral di media sosial kericuhan saat puluhan penumpang berebut masuk gerbong wanita mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh. Pengguna KRL berharap ada penambahan jumlah KRL di rute ini. Ya, sementara itu warganet kembali digegerkan dengan aksi penutupan akses jalan. Ya, kali ini seorang warga yang hendak beraktivitas tak bisa melalui satu-satunya akses jalan dari rumahnya di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Nggak bisa lewat ini. Jalanan kenapa ditutup, woi? Kenapa ditutup? Ya, bisa seorang warga merekam penutupan satu-satunya akses jalan dari rumahnya hingga ke Jalan Bulak Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Penutupan ini dengan membuat pondasi tembok yang pastinya akan menutup jalan hingga tidak bisa diakses sama sekali. Sempat terjadi adu mulut saat warga mempertanyakan kenapa jalan yang akan ia lewati malah ditutup oleh tembok. Ia pun berharap agar pembuatan tembok ini tidak dilanjutkan sehingga aktivitasnya nantinya tidak akan terganggu dan normal kembali. Bus dibangun. Tapi kan nggak bisa lewat yang benar. Pondasi kali digeduk ke bawah. Ya, sebenarnya itu kisah Mr. Dede. Ini seorang anggota Satpol PP di Jakarta Villa karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas ya. Nah, ini Mr. Dede ini bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Jill, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk. Get off. Get off. Get off. Get off the sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial.
Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Listen now, hey, that could harm you. Stupid ass. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms. Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Bye. Bye. And confident. Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta. I am meeting with our Ya pemirsa, salah satu anggota Satpol PP DKI Jakarta yang sedang viral, Mr. Dede ini sehariannya menggunakan bahasa Inggris ya. Ini termasuk ketika menjalankan tugasnya di jalanan. Ya, sosoknya menjadi pusat perhatian para pengendara yang melintas. Seperti apa sosok Mr. Dede saat menjalankan tugasnya? Berikut laporan reporter Anissa Rizkia bersama kameramen Jaka Samsa. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kemacetan kota Jakarta, ada sosok yang berjasa untuk mengurai kemacetan. Salah satunya di jalan tempat saya melaporkan, itu di Jalan Joglo Raya, daerah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kalau dilihat ini ada sejumlah anggota Satpol PP yang bersiaga, dan yang menarik perhatian saya, ini saya mendengar salah satu anggotanya yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengingatkan para pengendara yang melintas atau melanggar rambu-rambu lalu lintas di sini. And right now I will interview Mr. Dede. Hello, good morning. Hello, good morning. How are you today? I'm so good today. Yeah, really good. Oke, Mr. Dede bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengingatkan para pengendara yang melintas di sini, terutama pengendara yang melanggar. Okay. Like this, okay. Come on, just driving, slowing down, okay. Don't be speeding up, and don't forget to put on the helmet, yeah, for their safety. Yeah, that's the main point. And the other things, don't be driving upon on the pavement like this violation. Okay, the violator. Okay, come on, guys, come on. Driving, slowing down, okay. Yeah, they are smiling. Look at them. Mr. Dede, ketika Mr. Dede menggunakan bahasa Inggris, itu ada nggak sih reaksi dari para pengendara yang justru tertawa atau justru malah menjawab dengan bahasa Inggris juga? Mereka pernah menjawab juga dengan bahasa Inggris ya. Paling hello, Mister, how are you? Ya seperti itu aja sapa-sapaannya. Kadang mereka just they keep smiling at me. Yeah. Belajar dari mana sih Mister, dan sejak kapan Mister bisa fasih berbahasa Inggris? I have many inspirations from movies and songs and from English newspaper. Yeah, and I'm reading a lot about English newspaper. That's the main point. Mister sendiri sudah berapa lama menjadi Satpol PP, dan apa inspirasi Mister akhirnya saat ini bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat menggunakan bahasa Inggris? Kalau jadi Satpol PP udah lama ya, sekitar 25 tahun lah, kurang lebih segitu ya. Dan menggunakan bahasa Inggris ini, saya lagi mengasah lagi nih, ya kan. Baru-baru ya tahun-tahun 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu sudah mengasah lagi bahasa Inggris saya untuk mempraktekannya di jalan seperti ini. Ya. It was really nice talking with you, Mr. Dede. Thank you so much. And pemirsa, memang itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi karena ia menjalankan tugasnya dengan menggunakan bahasa Inggris untuk mengingatkan para pengendara ketika melintas di jalan, dan ini menjadi salah satu inspirasi juga ya bagi kita untuk menguasai bahasa asing dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta Barat, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Nah, itu
Tuh tadi Togi Mr. Dede. Mr. Dede, ini sangat inspiratif ya. Sangat inspiratif ya, dia bilang katanya belajar dari film. Tapi kalau dilihat tadi kayaknya lebih lancar ngomong bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia. Nah itu dia, karena mungkin logat Sundanya masih berasa. Iya, bahasa Inggris Sunda tuh ya. Sunda. Tapi itu dia, sekali lagi ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita bisa belajar bahasa apapun, mungkin dari sebuah film atau enggak drama Korea, karena banyak sekali cara-cara untuk belajar asal ada kemauan dari kita sendiri. Benar, dan ini juga sistem yang learning by doing gitu ya. Jadi belajar sambil tadi dia bilang sambil nonton film, sambil lihat subtitle bahasa Inggris, jadi kita bisa belajar juga gitu. Nah, pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun ini diserang sekelompok gajah liar. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlight Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol, ringan, melindungi dari sinar matahari, samarkan noda hitam. Untuk kulit cerah terlindungi, lebih ringan, lebih nyaman. Mampukah Kevin Dix CS tumbangkan skuad Freiburger der Liga? St. Pauli versus Borussia Mönchengladbach. Bundesliga, Minggu 2 November pukul 2.45 dini hari di iNews Premium Sport. Sunscreen lengket bikin drama. Coba Vaseline Glutathione SPF 50. Ultra ringan, tidak lengket. Nikmati momen outdoormu dengan kulit bebas drama dengan Vaseline. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Health provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan health provider. Rakyat bersuara, Goes to Campus, yang muda, yang bersuara. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Freesia. Kulit harum glowing bagai glass skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Mampukah Kevin Dix CS tumbangkan skuad Freiburger der Liga? St. Pauli versus Borussia Mönchengladbach. Bundesliga, Minggu 2 November pukul 2.45 dini hari di iNews Premium Sport. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik.